Halo Sobat Kreatif, kali ini ketemu lagi di channel saya Photoshop Pemula, di mana saya akan membuat sebuah lemari atau laci dalam bentuk dua dimensi. Sebelumnya saya sudah siapkan sebuah gambar dalam bentuk outline garis-garis hitam, dan akan saya coba membuat sebuah lemari yang berkesan kayu. Oke, ini dia teman-teman ya. Dan sebelumnya saya juga udah menyiapkan sebuah gambar ya, sebuah gambar berbentuk urat-urat kayu. Ini dia teman-teman, saya siapkan. Nah, ini saya ibaratkan sebagai melamin atau stiker, dikenal dengan stiker yang mempunyai dasar tekstur urat kayu. Nah, oke, perhatikan teman-teman ya. Dan kita usahakan serat kayu tersebut harus dalam bentuk tegak lurus atau vertikal. Oke, saya kecilkan dulu ya teman-teman. Oke, saya coba rotate agar saya putar 90 derajat agar serat kayu ini menjadi tegak lurus. Perhatikan ya teman-teman. Oke, iya, saya rotate agar dapat sesuai bentuk dari lemari atau laci ini. Baik, langkah pertama adalah saya ambil tentunya seleksi dalam bentuk kotak. Saya ambil seleksi seakan-akan saya tengah memotong sebuah stiker atau melamin yang akan ditempelkan di lemari. Nah, ini dia teman-teman. Teman-teman bisa tekan Ctrl J untuk menduplikat. Jadi ingat, ketika saya menekan Ctrl J, gambar yang telah diseleksi akan tercopy, sementara gambar yang masih utuh, yang sebenarnya masih utuh. Jadi seakan-akan saya memotong atau menggunting sebuah bahan melamin atau stiker untuk ditempelkan di sebuah lemari. Nah, perhatikan teman-teman, saya mengambil pada edit, terus langsung pilih pada distort, lalu saya tarik ujung-ujungnya, menempatkan sisi-sisi sebelah dinding lemari bagian kiri. Oke. Nah, teman-teman, dengan posisi distort tadi, teman-teman bisa tarik ujungnya ya, ujungnya menempatkan sisi bidang bagian kiri. Oke, untuk sebelah dinding kiri telah selesai. Sekarang saya coba ambil lagi atau potong lagi beberapa gambar serat kayu tersebut. Saya akan tempatkan di bagian atas, langsung Ctrl J ya teman-teman. Oke, terus ambil tool move, kita drag aja. Oke, tempatkan ujung utamanya dulu. Setelah itu teman-teman pilih edit, transform, langsung pada distort, tarik kedua ujung. Oke, tempatkan di bidang yang telah kita siapkan. Ini dia teman-teman. Oke, tempatkan di sisi bagian atas. Ingat teman-teman ya, ketika kita mengambil tekstur kayu ini vertikal atau seratnya lurus, di saat bersamaan kita menarik atau meletakkan di atas, maka serat kayu sudah berubah bentuknya. Jadi akan menyesuaikan seperti seakan-akan kita membuat sebuah lemari dan ditempelkan stiker-stiker yang telah kita siapkan. Satu persatu ya teman-teman, coba diambil satu persatu, sama perintahnya dilakukan. Setelah kita copy, Ctrl J, langsung kita duplikat,
letakkan di sisi atau di bidang yang kita inginkan, yaitu dengan melakukan langkah pada menu edit, kemudian pada transform, baru setelah itu di store. Oke, satu persatu kita coba tempatkan serat-serat kayu pada bidang-bidang yang telah kita siapkan. Nah, ini bidang laci, ini khususnya laci nih ya teman-teman. Saya coba sesuaikan dulu sebentar, saya sesuaikan posisinya. Oke, kemudian sama teman-teman seperti langkah sebelumnya, teman-teman seleksi, langsung Ctrl J, pergunakan tool move, langsung drag atau geser ke bidang yang kita ingin tempelkan atau kita pasang tekstur kayu yang telah kita siapkan. Oke, perhatikan saya tempatkan atau saya tarik ujung-ujungnya, saya letakkan di bidang yang kosong. Oke, nah ini lemari bawah ya teman-teman. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4 bagian yang udah kita pasang serat kayunya. Sekarang tentunya kita harus pasang juga pada siku atau sisi-sisi dari sebelah kiri. Kita tetap melakukan Ctrl J lagi pada tekstur kayu yang telah kita siapkan. Ya, langsung letakkan, tarik ujungnya pelan-pelan, sebab biasanya kalau resolusinya terlalu kecil agak susah ya teman-teman. Begitu bidang areanya kecil, pergerakan mouse-nya kurang stabil. Nah, sekarang saya copy lagi dengan menekan Ctrl J, langsung saya drag ke sisi sebelah kiri, sama perintahnya. Oke, satu persatu kita tarik, kita angkat, tempatkan di posisinya. Nah, semua ini nanti akan ketutup teman-teman ya, semua akan tertutup. Kita lapisin pada tekstur kayu dan akan masih terlihat flat ya teman-teman. Nanti kita akan berikan beberapa efek sehingga efek-efek gelap ataupun efek-efek cahaya yang akan kita timbulkan pada serat kayu ini akan membuat jadi dimensi sehingga terlihat gambar jadi seakan-akan real atau berbentuk 2 dimensi. Perhatikan ya teman-teman, selalu saya pergunakan dengan perintah yang sama. Oke, langsung tarik aja, tempatkan pada bidang yang putih. Sekarang saya ambil lagi sebelah kiri. Oke, saya copy, saya tempatkan kembali ya. Jadi teman-teman ingat ya bahwa program Photoshop ini atau aplikasi Photoshop ini juga bisa melakukan efek-efek 3D, hanya saja karena menu-menunya terbatas sehingga untuk melakukan satu bidang sisi atau tampak depan ataupun tampak samping kita akan membuat berulang-ulang. Jadi sehingga ada beberapa bagian yang kita buat karena program ini bukan sebuah program aplikasi pembuat gambar 3D. Yang kita kenal ada aplikasi SketchUp ya teman-teman. Dan ini saya coba untuk menjelaskan dengan sedikit usaha kita bisa mempraktekkan sebuah gambar 3D atau 2D, 2 dimensi. Nah, ini saya buat sebuah karya 2 dimensi. Oke, semua sudah hampir ketutup teman-teman. Di sisi paling bawah juga saya tutup semuanya satu persatu. Oke, tarik saja. Iya. Oke, langsung enter.
Oke, nah ini bagian yang agak kecil teman-teman ya. Bagian agak kecil saya juga tetap berikan sebuah serat kayu. Oke, ada dua bagian lagi ya teman-teman. Perhatikan teman-teman, di sisi ini pastinya serat kayu tetap tegak lurus ya, tegak lurus atau vertikal. Cuma sedikit kita agak miringin. Oke, coba perhatikan. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, ketika resolusinya kecil akan tidak stabil ya ketika kita menggerakkan sebuah mouse di efek distort tadi. Oke, nah untuk menutup bagian yang di bawah atau posisinya agak tidur ya teman-teman. Nah, kita harus tetap mengcopy dalam bentuk tekstur yang vertikal dulu. Setelah itu baru kita posisikan seakan-akan kita sedang menempelkan sebuah tekstur kayu pada lemari dalam bentuk posisi tidur agar terlihat dimensinya. Ini agak-agak susah ya, agak-agak kurang stabil mouse-nya, pergerakan distortnya karena terlalu kecil. Oke, saya perbesar aja biar gampang. Harus tepat ya teman-teman ketika kita ingin menempatkan di bidang putih tersebut. Teman-teman harus pastikan bahwa ujungnya yang kita tarik. Oke, ujung sebelah sana sudah selesai dan saya coba tarik lagi. Nah, ini yang saya maksud bahwa posisi serat kayunya harus terlihat tidur ya teman-teman ya, tidak pada posisi vertikal lagi. Nah, di bagian ini kita biarkan saja, nanti akan kita potong. Di bagian ini kita pastikan ujungnya. Oke, setelah kita posisikan secara benar, oke, langsung enter saja, terus kita potong pakai seleksi, langsung delete. Oke teman-teman, oke, sekarang tinggal satu titik lagi. Saya ambil dari gambar yang di sebelahnya aja ya, saya Ctrl J, saya copy. Oke, langsung saya tempatkan. Tetap melakukan perintah yang sama, satu persatu kita tutup. Iya, oke, sekarang semua sudah tertutup ya teman-teman ya dengan serat kayu, tapi kelihatannya masih flat dan tidak berdimensi. Nah, untuk membuat secara sederhana tampilan dimensi, tinggal kita bermain efek. Coba perhatikan teman-teman, saya akan membuat sebuah efek gelap dan efek terang pada bagian-bagian kayu atau sisi-sisinya. Sekarang bagian depan saya coba terangin sedikit dengan mempergunakan Ctrl M atau curve. Saya cari posisinya agar di setiap bidang tidak sama, atau di setiap bidang pasti ada efek terang dan gelapnya. Sama semuanya, saya coba satu persatu memberikan efek di sisi dimana terlihat ada yang gelap dan ada yang terang agar terlihat dimensi daripada lemari ini. Oke, perhatikan teman-teman ya, saya mempergunakan curve ya, atau tekan aja Ctrl M. Nah, sudah mulai terlihat dimensinya. Oke, nah teman-teman bisa memberi nuansa gelap ataupun terang, atau teman-teman bisa membuat efek gradient atau gradasi ya. Jadi ada semacam sinar yang
gelap ataupun sinar yang terang. Ini dia teman-teman. Sekarang bagaimana caranya untuk memberikan efeknya? Yaitu pastinya kita klik dulu ya, klik langsung pada layer barnya, tekan Ctrl, klik, otomatis dia akan membuat sebuah seleksi. Oke, langsung saya ambil sebuah warna gelap ya, hitam tapi ada nuansa coklat. Langsung saya pergunakan gradient dalam bentuk pilihan transparan. Oke, nah ini dia. Teman-teman bisa pilih beberapa efek-efek gradient ya, tergantung teman-teman mau di mana letak pencahayaannya. Nah, saya coba pilih beberapa pilihan di menu layer. Oke, kita coba sesuaikan aja. Jadi teman-teman nggak ada rumusan kalau kita ingin menampilkan dimensinya, ini tergantung kita mau ngambil dari efek mana, cahaya gelap, cahaya terang, dari efek mana kita tampilkan. Kita sesuaikan dengan selera kita atau kita sesuaikan dengan posisi daripada efek cahaya yang mengena pada benda atau objek. Nah, ketika membuat sebuah cahaya yang terang, kita ambil warna putih. Ini dia teman-teman. Teman-teman boleh pilih ya beberapa efek-efek di menu ini. Coba perhatikan. Nanti teman-teman boleh mencoba linear atau burn atau add, semua di situ ada. Teman-teman bisa pilih tergantung efek cahaya yang kita inginkan dari mana. Oke, saya langsung aja dengan efek yang biasa, saya turunin opacity-nya. Nah, ini dia teman-teman. Untuk membuat gambar dua dimensi ini sangat sederhana ya teman-teman. Jadi kita hanya butuh bermain di curve atau gradient yang terang dan gelap. Oke, coba perhatikan teman-teman, perhatikan satu persatu efek-efek atau perintah-perintah atau tools yang saya pergunakan. Saya coba turunin opacity-nya, saya rubah. Oke, perhatikan ya teman-teman. Oke, di sini saya coba berkali-kali agar teman-teman sambil bisa melihat apa aja efek yang ditimbulkan daripada pilihan yang kita coba tadi. Ini dia. Nah, tentunya kita membuat sebuah perbedaan ya antara sisi di depan, atas, samping, sehingga menimbulkan dimensi. Ini saya coba membuat sebuah pengulangan ya teman-teman, beberapa gradient-gradient ataupun efek-efek. Saya tempatkan di beberapa sudut ataupun di bagian-bagian tertentu. Nah, sekarang sudah tertutup semua, sedikit-sedikit mulai terlihat dimensinya. Sekarang coba saya berikan sebuah shadow, efek cahaya gelap di sisi bagian atas, dan tentunya jangan terlalu tebal-tebal teman, shadownya tipis saja. Oke, agar terlihat dimensi. Nah, oke, sama juga di sisi sebelah kanan. Nah, ingat teman-teman ya, ketika teman-teman memilih sebuah objek pada layer,
teman-teman langsung tekan aja kontrol pada objek, maka akan menuju kepada objek tersebut gitu loh. Oke, saya coba berikan efek lagi di sebelah sisi kiri, sebuah efek shadow. Oke, ini dia teman-teman, hampir selesai. Ya, saya coba membuat sedikit agar gelap, jadi pertemuan antara sisi sebelah kiri dan list bagian depan seirama. Oke, ini dia teman-teman ya, sebuah laci tadi sudah mulai terlihat dimensinya. Oke, ini saya secara singkat aja ya teman-teman memperlakukan efek-efeknya. Teman-teman boleh mencoba efek-efek daripada Photoshop. Teman-teman bisa mengkombinasi mulai dari transparansi, curve, sehingga mendapatkan sebuah efek dimensi tadi. Oke, di bagian bawah tadi saya coba gelapkan ya teman-teman agar terlihat laci dan lemari bawah. Oke, terlihat tampil dimensinya. Nah, sudah mulai tertutup semua dan mulai terlihat dimensi daripada lemari ini. Coba perhatikan teman-teman, saya hanya bermain pada curve, pada gradient. Nah, sekarang saya coba kasih pegangan atau kunci untuk laci ini. Sebelumnya saya udah siapkan sebuah gambar ya teman-teman, gambar pegangan laci untuk ditempatkan di laci ataupun lemarinya. Oke, sebentar saya ambil dulu. Nah, ini dia. Jadi sudah saya siapkan sebelumnya. Tentunya saya sudah seleksi ya teman-teman, saya tinggal drag aja. Nah, ini dia. Oke, coba saya perkecil. Oke, kalau sudah pantas, terserah teman-teman mau kasih di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Oke, sekarang saya ambil lagi satu lagi ya. Oke, yang ini sebelumnya ini sudah saya seleksi teman-teman. Saya tempatkan bagian atas agar terlihat. Nah, ini dia. Agar terlihat lebih hidup atau lebih berdimensi, saya beri sentuhan shadow, efek shadow ya, efek shadow. Tentunya kita bermain tipis-tipis aja ya teman-teman. Oke, demikian juga pegangan dari pintu lemari ini saya berikan shadow. Oke. Jangan terlalu gelap ya teman-teman, sebab efek cahayanya di depan pasti lebih terang ya. Jadi usahakan shadow yang kita berikan tipis aja. Nah, ini dia teman-teman, sudah jadi. Saya coba flatten ke semuanya ya. Oke, saya tambahin gelap. Oke, saya bright lagi. Oke, ini dia. Nah, sekarang saya coba ya, saya pakai wrap agar sudut di atas tidak terlalu, agar berimbang ya teman-teman. Nah, ini dia. Oke, fungsinya sama seperti di store tadi, cuma dia bisa melakukan beberapa bagian.
Ini saya potong lagi setelah saya melakukan wrap tadi, kemudian saya kecilkan. Sekarang telah saya siapkan juga semacam vas bunga teman-teman. Oke, saya taruh di atas. Tentunya jangan lupa ya teman-teman, kita tetap bikin efek shadow di bagian bawah. Di bagian bawah kita bikin efek shadow, langsung buat warna hitam saja. Oke, kita blur. Oke, langsung kita kecilkan ya teman-teman, biar efeknya jangan terlalu melebar. Oke, sekarang kita berikan nilai yang tipis. Ini dia teman-teman, dan sudah jadi ya. Yang tadinya cuma gambar outline, kita berikan efek tekstur kayu. Nah, sekarang coba saya berikan efek bayangan ya. Oke, saya copy lemari tadi, setelah di flatten saya blur. Oke, perhatikan ya teman-teman langkah-langkahnya. Nah, saya berikan efek bayangan benda di bagian bawah. Nah, ini dia teman-teman, dan sudah terlihat lumayan berdimensi. Terima kasih teman-teman, semoga ilmu ini dapat bermanfaat dan dapat dipraktekkan.